Kintan. Wanita itu menoleh pada seseorang yang memanggil. Bimo. Kintan menatap seseorang yang ia kenal. Bimo, teman masa kuliahnya. Bimo tersenyum padanya. Apa kabar? Baik, Bim. Lo sendiri apa kabar? Baik banget. Oh iya, lo ngapain di sini? Tanya Bimo melihat Kintan sedang berdiri di pinggir jalan depan kompleks perumahannya. Lagi nungguin anak gue pulang sekolah. Bis sekolahnya berhenti di sini. Terang Kintan. Oh iya, anak lo sudah berapa? 2, Bim. Yang pertama sudah 8 tahun, yang kedua baru 3 tahun. Bimo menatap Kintan takjub. Wow, udah punya 2 bontot, tapi kok penampilan lo masih sama aja kayak anak kuliahan sih. Kintan tersenyum datar. Cie, bisa aja lo. Terus suami kerja di mana? Kintan terdiam sejenak. Pembahasan ini yang paling malas ia ucapkan jika bertemu dengan teman-teman lamanya, dan membuatnya enggan mengikuti reuni sekolah. Kintan harus menjelaskan panjang lebar soal suaminya. Suami gue udah meninggal, Bim. Raut terkejut Bimo pun sudah bisa ia prediksi. Oh, maaf, gue nggak tahu. Turut berduka ya, Tan. Iya, terima kasih. Kalau boleh tahu, kapan dan kenapa meninggalnya? Kintan mengutuk dalam hati. Jujur, kenangan menyakitkan memang haruslah dilupakan. Namun bagaimana kita bisa lupa jika orang-orang akan selalu mengingatkan kita dengan bertanya. 6 bulan yang lalu, karena kecelakaan di tempat kerjanya, jawab Kintan akhirnya. Bimo manggut-manggut. Maaf sekali lagi, karena gue nggak tahu soal itu, Tan. Iya, nggak apa-apa kok. Ya, ini semua sudah jadi takdir. Lagi pula, gue juga nggak pernah ikut reuni, jadi banyak yang nggak tahu. Iya nih, lo tuh benar-benar kayak hilang di telan bumi habis nikah. Anak-anak banyak yang kangen lo. Medsos lo juga sepi, jarang update ya. Kintan tersenyum datar. Setelah menikah, pergaulan Kintan memang seakan tenggelam. Selain karena ia sibuk mengurus rumah tangga, Kemal, suaminya, juga melarang Kintan untuk memamerkan kehidupan keluarganya di sosial media. Untuk ikut reuni atau sekedar kumpul-kumpul pun susahnya minta ampun dari dapat izin dari Kemal. Suaminya itu selalu menggunakan alasan, kasihan anak-anak, masa kamu tinggalin? Padahal Kintan tidak mungkin meninggalkan Khalil dan Kahfi. Anak-anaknya berdua saja. Kok lo tahu medsos gue? Iyalah, kan gue salah satu follower lo. Hehehe. Oh gitu. Kintan manggut-manggut. BTW lo ngapain di sini, Bim? Gue udah mau pulang dari rumah sepupu di dekat sini. Pas lagi di mobil, lihat lo lagi berdiri di pinggir jalan. Jadi gue melipir deh mau nyapa. Ngomong-ngomong, rumah lo di mana? Di kompleks itu. Kintan menunjuk perumahan di belakangnya. Kapan-kapan mampirlah, Bim. Ya udah, kalau gitu bagi nomor HP dong, pinta Bimo sambil mengeluarkan ponselnya. Kintan lalu memberikan nomor ponselnya kepada Bimo. Oh iya, lo sudah berkeluarga, Bim? Anak lo ada berapa? Bimo tergelak. Belum nih, nikah aja belum,
Gimana mau punya anak? Bukannya lo pacaran sama Dinda ya? Sepupunya Yesi. Dulu kata Yesi, kalian berdua lengket banget dan serasi. Yesi adalah sahabat Kintan di masa kuliah dan beberapa bulan belakangan ini mulai dekat lagi dengan Kintan sejak suaminya meninggal. Gue sama Dinda udah cuma teman, Tan. Oh gitu ya? Ya udah, jangan lama-lama jomblonya. Ntar keburu expired lo candanya. Bimo menatap Kintan lekat-lekat. Kalau sama lo aja gimana? Kan kita sama-sama jomblo. Gimana? Kira-kira lo mau nggak sama gue, Tan? Kintan mengira Bimo hanya bercanda dan ia pun tertawa geli. Jangan Bim, gue udah punya bontot 2, gak fresh. Mending lo cari yang masih kinyis-kinyis sana. Gue serius nih. Lo juga tahu kan, pas kuliah dulu gue naksir sama lo, Tan. Tapi lo keburu pacaran sama Kemal. Makanya gue mundur. Kintan terdiam. Ini selanjutnya yang ia benci jadi janda. Entah kenapa, tiba-tiba saja banyak lelaki yang mendekatinya selepas Kemal suaminya meninggal. Beberapa hari yang lalu juga, sepupunya Kintan yang bernama Andri mengenalkan dia dengan rekan kerjanya yang katanya udah lama diam-diam naksir Kintan. Sejak lelaki itu melihat Kintan di acara family Catherine kantor. Andri dan Kemal, suaminya Kintan, memang kebetulan satu kantor, namun beda divisi. Belum lagi digosipkan yang tidak-tidak oleh orang-orang yang tidak mengenalnya. Ketika ia menyapa tetangganya yang hendak berangkat menuju kantor, tiba-tiba saja istrinya keluar rumah dan melemparkan tatapan permusuhan dengannya. Padahal dulu ketika suaminya masih hidup, Kintan juga sudah biasa menyapa lelaki itu dan tidak pernah sekalipun istrinya terlihat kesal. Apalagi Kintan juga selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangganya, mau perempuan ataupun laki-laki. Seringkali dulu ia juga mengirimkan makanan ke tetangga-tetangganya. Namun sekarang tidak lagi. Ia kapok setelah terakhir kalinya mengirimkan makaroni sekotel hasil buatangan sendiri ke tetangga depan rumahnya, keluarga Dirja. Bu Dirja sendiri yang menerima makaroni sekotel darinya. Setelah berbasa-basi sebentar, beberapa saat kemudian, ketika Kintan pamit pulang, saat ia melangkahkan kakinya, tak sengaja Kintan mendengar umpatan pelan Bu Dirja yang sudah pasti ditujukan kepadanya. Dasar janda kembang. Kintan pun seketika terpaku dan langsung mempercepat langkah menuju ke rumahnya tanpa menoleh lagi ke belakang. Padahal Kintan merasa tidak pernah genit dengan siapapun. Ia juga selalu menjaga sikap dan pakaian yang ia kenakan agar selalu sopan. Tapi selalu saja orang-orang yang tinggal di sekitarnya berbisik dengan nada yang dapat ia dengar dan melemparkan tatapan cemooh, mengatakan kalau ia janda kembang. Hello, janda kembang itu kan kalau belum punya anak, sedangkan dia sudah punya 2 lagi. Lagian ada apa sih dengan sebutan janda kembang? Kenapa seakan menjadi janda adalah aib? Kintan rasanya sudah benar-benar gerah dan tidak kerasan tinggal di sini dan ia ingin pindah saja rasanya. Tapi di mana kira-kira tempat yang akan membuatnya hidup tenang? Sorry Bim, gue belum ada keinginan untuk dekat dengan siapapun
karena masih fokus dulu ke anak-anak gue yang masih beradaptasi tanpa papanya. Tolak halus Kintan. Ia juga tahu kalau lelaki tampan berkacamata ini dari dulu memang selalu mengejar-ngejarnya. Lagian lo kan ganteng, masa nyarinya yang janda kayak gue sih? Stok cewek single masih banyak, Bim. Tenang aja, celetuk Kintan untuk mencairkan suasana. Lo tuh ya, dari dulu selalu nolak gue. Awas aja, lo entar gue sumpahin jadi bucin gue. Bimo berkelakar, namun ada nada kecewa terbesit dari suaranya. Kintan memanyunkan bibirnya, mengerti kalau Bimo sedang menunjukkan harga diri seorang lelaki yang baru saja ditolak. Alah, apaan sih bucin-bucin? Udah ah, tuh bis anak gue udah dateng. Gue tinggal dulu ya. Kintan melambaikan tangan pada Bimo sambil sedikit berlari menuju bis sekolah yang berhenti beberapa meter di depannya. Bimo masih belum mau beranjak. Ia ingin melihat anaknya Kintan, walaupun sebenarnya wanita itu sudah mengusirnya secara halus. Ia melihat seorang anak laki-laki berseragam SD dengan mata bersinar ceria dan berambut ikal. Tampan sekali. Mata dan rambutnya diwarisi dari Kemal, sementara hidung, bibir, dan bentuk wajahnya dari Kintan. Anak itu memeluk Kintan dengan erat. Kemudian ia berjalan bersisian dengan ibunya, sambil bercelote riang. Bimo mendesah. Kintan, kenapa kamu sulit sekali dijangkau sih? Wanita itu tetap saja sangat cantik meskipun sudah memiliki anak. Tak banyak perubahan pada tubuh Kintan, tetap seksi dan menarik. Meskipun ia mengenakan pakaian sederhana dan tidak terbuka. Kintan memakai atasan putih tanpa lengan bertali spaghetti yang dilapisi dengan outer lengan panjang ungu, celana jeans panjang berwarna pudar, dan sandal santai hitam. Rambutnya yang sebau dibiarkan tergerai indah, membingkai wajah oval bermata hitam bersinar. Hidung mancung mungil, bibir merah mereka meski tanpa polesan lipstik. Tidak akan ada yang menyangka wanita ini telah berusia hampir 30 tahun karena wajahnya yang masih awet muda. Bersambung.